adik-adik, selamat hari Minggu dan Shalom. Berjumpa lagi dengan kakak pengasuh kakak Stefan. Oke adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak yakin bahwa adik-adik semua penuh dengan sukacita. Adik, sekarang ini kita akan belajar tentang keluarga Allah yang saling mengasihi. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita di saat ini, sebelum itu mari kita berdoa. Kakak harap adik-adik semua siapkan hati, tenang, lalu kita mau berdoa. Berdoa, mulai. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus bagi kami, agar cerita yang sebentar disampaikan oleh kakak pengasuh, kami dapat memahami dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kakak pengasuh bercerita, kakak pengasuh mau tanya nih, siapa sih yang di sini suka bertengkar dengan saudaranya, yang biasanya berkelahi dengan kakak atau adiknya, bahkan sampai pukul-pukulan? Ayo angkat tangan. Ada tidak ya yang sampai membenci dan menyimpan dendam? Semoga tidak ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dulu Yusuf pun pernah mengalami perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Dia dijual dan dibuang ke dalam sumur. Bahkan saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan sangat tidak baik. Dia dijahati sehingga hidupnya menderita adik-adik. Padahal sebagai manusia yang sudah dikasihi Allah, kita harus hidup saling mengasihi dan saling menyayangi, apalagi sebagai satu keluarga. Tapi ada yang menarik dari cerita ini adik-adik. Ada yang tahu tidak ya? Yang tahu coba angkat tangan. Jadi ketika Yusuf menjadi penguasa, ia mempunyai peluang untuk melakukan balas dendam. Tapi entah mengapa Yusuf terus mengasihi keluarganya. Bahkan ketika ia mendapatkan kedudukan, kekuasaan, dan bergelimang harta, dia tetap menempatkan keluarganya sebagai yang utama untuk mendapatkan kehidupan yang selayaknya adik-adik. Adik-adik, Yusuf sungguh-sungguh menghadirkan kasih dalam hidup saudara dan keluarganya yang jelas-jelas sudah sangat menyakiti dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pun harus berusaha sama seperti Yusuf, tidak boleh menyimpan dendam, karena Tuhan tidak pernah menyimpan dendam atas semua salah dan dosa yang sudah kita perbuat. Tapi dengan catatan, jangan diulangi lagi ya adik-adik. Nah adik-adik, dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya atau keluarganya ini, kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, keluarga. Keluarga itu tetap adalah keluarga. Bagaimanapun jadinya, keadaannya, dan tantangannya, yang perlu adik-adik ingat dan garis bawahi, yang namanya keluarga tetap keluarga. Sehingga baik ataupun buruknya keluarga kita harus terima adik-adik. Sama seperti Yusuf yang dikhianati, dijual, dan bahkan tidak dianggap. Namun Yusuf menyadari sungguh bahwa ia mesti menerima, karena meskipun keadaannya seperti itu, tapi itulah keluarganya. Yang kedua, mengampuni walau terluka.
Teladan Yusuf ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Mengapa? Sebab di dalam keluarga banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, entah perselisihan, kebencian, dan bahkan sampai kekerasan. Yang jika terus-menerus terjadi, maka akan memicu keretakan dan perpecahan. Sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga, kasih dan pengampunan itu perlu sebagai bagian penting dari jembatan pemulihan masalah-masalah keluarga yang dihadapi. Yang ketiga, yang paling penting, Allah menghendaki tiap keluarga Kristen hidup penuh dengan cinta kasih. Allah tidak menghendaki adanya perpecahan atau pertengkaran dalam keluarga Kristen, karena ketika kita hidup penuh cinta kasih, maka tidak akan mungkin kita melakukan hal yang sama seperti saudara-saudaranya Yusuf lakukan kepadanya. Kita pasti hidup sama seperti Yusuf yang mengampuni dan penuh kasih, sehingga dia diberkati Tuhan, diberikan kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan juga hikmat oleh Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau sama seperti Yusuf yang diberkati, maka adik-adik tidak boleh ada dendam, kebencian, dan amarah yang berkepanjangan kepada sesama, apalagi dengan keluarga kita, karena Tuhan tidak berkenan kalau ada adik-adik yang bermasalah dengan orang lain ataupun dalam keluarga. Kakak pengasuh harap ketika mendengar kisah Yusuf ini, adik-adik saling meminta maaf dan mengampuni ya, karena Tuhan kita sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, ketika ada masalah yang terjadi dalam keluarga, maka adik-adik perlu bersikap jujur dan terbuka, saling berusaha menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan. Jangan emosi dan egois, mengutamakan kebersamaan keluarga, selalu mengucap syukur, hidup penuh kasih sayang, dan berusaha untuk tetap berbuat baik. Dengan menaati Roh Kudus, maka setiap keluarga Kristen dapat hidup saling mengasihi seperti Kristus. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita satu dalam doa. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah selesai mendengar cerita tentang keluarga Allah yang saling mengasihi. Tuhan Yesus kiranya berkati kami, supaya bukan saja kami mendengar, tetapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami selaku anak-anak. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Sampai jumpa.